Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Sebelum kita awali doa malam pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur untuk malam hari ini. Kasih karunia bagi kami Tuhan. Ketika kami masih ada kesempatan untuk beribadah, untuk memuji, mengagungkan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Berdoa untuk kami yang hadir, juga hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang lewat online, juga yang masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan percepat langkah mereka untuk sampai di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami meteraikan, kami tabiskan ibadah doa malam pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari sekali berikan suara-suara yang panjang bagi Allah kita. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Menyiapkan hati kita untuk kita boleh datang menyembah Tuhan. Menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pada malam hari ini secara onsite maupun online di rumah. Di mana Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya hati yang rindu untuk menyembah Tuhan, untuk mencari hadirat-Nya akan membawa kita untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Semua yang rindu dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang panjang bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak yang Kau berbuat dalam hidup kami. Perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang heran. Biarlah hati kami selalu penuh dengan ucapan syukur. Karena kasih-Mu yang besar. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, begitu banyak Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Terjadi di hidupku. Terima kasih
sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, Kami bersyukur, bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, bersyukur kami bersyukur. bersyukur Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Banyak yang Kau berbuat sungguh kami mau bersyukur padamu malam hari ini Tuhan. di dalam Sebab oleh anugerah hidup, kami boleh ada saat ini. rancangan indah Oh, terima kasih. terjadi di hidupku. Engkau Bapa yang begitu mengerti. Bapa yang mengerti Engkau mengerti isi hati kami dan apa yang kami perlukan. segala yang ku perlu. Sungguh kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna, Begitu nyata dalam hidupku. nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, kami bersyukur, bersyukur kami Tuhan, bersyukur Tuhan. buat kasih setiamu. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ku bersyukur, Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Bapa, Mari bersyukur padanya. bersyukur Tuhan, Sebab Engkau setia, buat kasih setia selamanya Engkau setia. dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir. Sungguh Kau Allah yang setia. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku tenang.
yang menopang, Engkau Allah yang mengangkat kami tinggi. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, ku setia, tangan-Mu Tuhan takkan pernah lepaskan. Tangan-Mu Tuhan selalu menopang, takkan pernah biarkan kami jatuh tergeletak. Engkau Tuhan, Engkau mengerti, Engkau peduli, Engkau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur. Bersyukur buat kebaikannya, bersyukur buat anugerahnya, bersyukur buat kemurahannya. Terima kasih. Narabagaraya sabayara labaga baba 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 baba. Yesus, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami, Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan, tak pernah lupakan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, narala paraya rapaka sabara paraya rapaka sabara paraya rapaka. Hinarala paraya rapara paraya sabara parada 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 bakara parada bakara parada sama. Hinabara parada paraya paraya sabara bakara ya parada. Hirana parada parada bakaba baba ya sabara parada. Kalau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Meskipun kami tidak melihat Tuhan, tetapi kami percaya firman-Mu ya dan amin atas setiap kehidupan kami.
Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu selalu terulur bagi kami ya Tuhan. Saat kami mengangkat tangan kami kepadamu, Engkau terulur ke bawah dan Engkau menggendong kami Tuhan. Di saat kami lemah, Engkau memberikan kekuatan yang baru. Engkau berikan pengharapan yang baru. Di saat semua yang lain meninggalkan kami, Engkau Allah menyambut kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan apakan membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa kami balas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur. Yes Lord. Selalu bersyukur. Ini yang kami lakukan malam hari ini. Kau Tuhan yang setia, Kau Allah yang setia. yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Yes Lord. Selalu bersyukur. Engkau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu, ku mau selalu bersyukur. Ini yang kami lakukan malam hari ini. Bersyukur. Saat tangan kami terangkat kepadamu, Yang setia. kami mau selalu bersyukur. Menopang. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau Bapa-Ku yang setia. Umat Tuhan katakan, dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Betapa besar cinta-Mu. Oh Yesus. Sekali lagi katakan, dengan apa ku balas? Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta? Mari kita angkat tangan kita, katakan, ku mau Selalu bersyukur. ya Tuhan, Selalu bersyukur. bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari berikan sorak-sorai yang panjang bagi Dia. Selalu bersyukur, kami bersyukur. Selalu bersyukur. Bersyukur.
Bapa-Ku yang setia. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang setia Ajar kami bersyukur atas segala keadaan kami. Sebab Engkau menopang Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Bapa-Ku Apapun yang terjadi, setia. kami mau bersyukur. Yes Lord. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita satukan hati untuk bersyafaat. Oramasyandar alamasi. Mengucap syukur atas kasih anugerah kemurahan. Kalau kami ada sebagaimana ada, itu suatu anugerah. Bahkan malam hari ini Kau beri kesempatan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau beri keberanian masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk memuji, menyembah, mengagung-agungkan Tuhan. Bahkan kami pun siap untuk menerima sebagian firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang baru, hati yang taat, hati yang senantiasa melakukan kehendak dan perintah-Mu. Terima kasih Bapa, satukan kami bersyafaat bagi bangsa negeri ini. Mengucap syukur, kami percaya keberadaan negeri ini oleh karena anugerah kemurahan Allah. Engkau yang senantiasa mengarahkan wajah-Mu atas negeri ini. Engkau yang senantiasa memberkati atas negeri ini. Semua boleh berjalan dengan lancar dan sempurna. Keberadaan kami Tuhan, tanpa Yesus kami tidak sanggup apa-apa. Oleh karena itu kami sangat percaya dan mempercayakan seluruh hidup kami kepada Engkau Allah di dalam nama Yesus. Kau memberkati Indonesia, Kau memberikan jalan keluar setiap ada kesulitan. Bahkan kami boleh melihat betapa baiknya Tuhan. Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan melalui pemilu, melalui keadaan yang lain, keamanan. Kami pun juga percaya penyertaan-Mu ada atas bangsa negeri ini. Kami berdoa di hadapan-Mu sebagai gereja Tuhan, gereja yang berdampak, gereja yang tahu akan keberadaan kami, karena kami adalah orang yang diperhitungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati Tuhan. Perjalanan pemilu ini kiranya dalam penghitungan pun tetap berjalan dengan lancar. Kau berikan roh takut akan Allah sebagai petugas-petugas yang ada. Jauhkan dari segala manipulasi. Bahkan sampai pada akhirnya tetap terjadi keadilan, kejujuran dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan sudah menyediakan pemimpin yang baik, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang sanggup melanjutkan program yang sudah dikerjakan, bahkan lebih baik lagi di dalam nama Yesus. Mengucap syukur atas kepemimpinan Bapak Jokowi dan
Bapak Amin Ma'ruf Tuhan, semua itu terjadi oleh anugerah kemurahan Tuhan. Kau berkati kekuatan, kesehatan, hikmat di dalam memimpin negeri ini. Bahkan sampai pada akhir kepemimpinan tetap terjadi hal yang luar biasa. Kami sangat memberkati. Bagi MPR, DPR juga kerjasama yang baik. Tidak ada roh perpecahan, yang ada kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi di dalam nama Yesus. Dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar tetap dipertanggungjawabkan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Bahkan kami sadar dengan Kebineka Tunggal Ikaan inilah kami boleh berdiri. Kami sebagai kaum minoritas, namun kami percaya bagi Tuhan kami bukan minoritas. Orang-orang yang diperhitungkan, gereja-gereja yang diperhitungkan, dimanapun gereja berada, berdampak di sekitarnya, kami boleh menjadi garam, kami boleh menjadi terang. Kami juga berdoa buat suku-suku terasing. Terpuji-pujilah Engkau kekal selamanya. Seluruh ibadah baik yang ada umum hari Minggu, Tuhan memberkati, Tuhan tambahkan jiwa. Baik dari sekolah minggu, tunas remaja dan dijen, Tuhan pun juga tambahkan jiwa. Buat setiap mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kami serahkan juga seluruh jemaat yang sudah digembalakan menjadi murid yang siap untuk memuridkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih juga Kau berkati setiap ibadah kategorial. Terima kasih Tuhan, pakai supaya kami kembali kepada kasih yang semula. Semangat untuk terus melayani Tuhan. Bahkan untuk rencana besok hari Jumat, Sabtu IDMC kami juga berdoa Tuhan supaya apa yang kami lakukan ini semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat firman-Mu. Kuduskan, sucikan hati kami. Berikan telinga seorang murid supaya sungguh-sungguh kami menjadi pelaku firman. Bukan sekedar mendengar, tetapi pulang dari tempat ini kami membawa berkat yang luar biasa. Urapi hamba-Mu dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Kuduskan, sucikan supaya pelayanan hamba-Mu dari hari ke hari semakin mempermuliakan Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan. Kami akan memberikan yang terbaik. Kuduskan setiap persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali dan diberikan kesempatan memberikan persembahan. Dalam IDMC Leadership Summit 2024 akan membahas topik membangun kedalaman, tugas pemuritan yang terlupakan. Acara ini terbuka untuk pendeta, penginjil misi, pejabat gereja, ketua bidang, diaken, gembala MK, gembala wilayah, serta jemaat yang terbeban dalam gerakan pemuritan. Bersama dengan Pastor Tony Yo, Senior Pastor Covenant Evangelical Free Church. Acara ini akan diadakan pada hari Jumat sampai Sabtu, tanggal 1 sampai 2 Maret 2024. Hari Jumat mulai pukul 16.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari Sabtu dimulai pukul 8:30 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bertempat di NICC GBI Diaspora Sejahtera, Jalan Lingkar Belimbing Indah nomor 2 Araya, Malang. Kontribusi peserta sebesar 150.001. Kode 1 sebagai penanda acara IDMC. Transfer melalui BCA 36899100000 atas nama GBI Diaspora Sejahtera.
Segera daftarkan diri Anda melalui scan QR Code atau hubungi 0812 1611 0750 dengan PDP Chandra Wijaya atau 0813 3174 2894 dengan Ibu Devi Wulandari. IDMC Leadership Summit 2024 diikuti setiap peserta secara live relay dari Surabaya di gedung NICC. Peserta akan mengikuti workshop dan juga ada diskusi kelompok kecil. Masih ada waktu untuk mendaftarkan diri sampai Kamis 29 Februari 2024. Berkenaan dengan adanya acara IDMC, maka ibadah doa puasa di hari Sabtu 2 Maret 2024 ditiadakan. WBIM3 goes to Bali. Bulan Mei nanti, WBIM3 akan melayani di DSCM Denpasar, Bali. Di sana kami akan mengadakan ibadah dan juga seminar. Bapak Ibu dapat mendukung pelayanan kami dengan membeli jengkue M3 dengan harga Rp20.000 per packnya. Dana ini akan kami pakai untuk memberkati jemaat di sana. Lapak jengkue M3 dapat dijumpai di 3 tempat ibadah, NICC, Aula CPM, dan Grasa. Yuk, dibeli ya! Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta M. Sudi Dharma yang sudah berada di tengah-tengah kita. Saya percaya kita semua akan diteguhkan dengan pesan-pesan yang baru yang Tuhan boleh berikan melalui hambanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau belajar percaya bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu yang telah Kau genapi dalam setiap kehidupan kami. Karena firman-Mu yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ya Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Umat Tuhan kaikan pujian ini, katakan Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. sekali lagi, katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku,
teguhkan hatiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Saya undang umat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Oh, aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami siapkan hati kami. Kami sendengkan telinga kami. Isi bejana kami ya Tuhan. Untuk kami menyadari bahwa kami saat ini hidup di akhir zaman. Ada rencana-rencana besar bagi Indonesia. Ada rencana besar bagi gereja Tuhan di Indonesia. Ada rencana besar bagi gereja DSCM. Amin. Kami akan memperhatikan Tuhan. Tanda-tanda zaman yang sudah Kau izinkan terjadi. Agar kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Untuk kami mengambil sikap waspada dan berjaga-jaga. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang ada di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, untuk menunjukkan hati dan pikiran kami, panca indera kami, hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampaikan pesan-pesan yang sudah Kau taruh dalam hati hamba-Mu ini. Kami percaya Engkau memakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Masing-masing kita berkata, amin. Tuhan taruh beberapa pesan dalam hati saya untuk saya sampaikan. Sementara firman juga saya siapkan. Kalau saudara memperhatikan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ketika saya terus berdoa bertanya kepada Tuhan. Tuhan menjawab singkat. Apa yang terjadi tidak ada satupun yang terlepas dari kendaliku. Saudara kasih Tuhan, Tuhan memberikan pesan dengan sangat kuat bahwa agar umat Tuhan, gereja Tuhan menyadari akan peran
yang Tuhan percayakan kepada gerejanya. Demikian juga rencana Tuhan untuk memakai Indonesia bagi dunia. Bukan saja untuk memberkati bangsa-bangsa, tetapi untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Itu tujuan utama Tuhan memakai Indonesia. Bagaimana hal itu terjadi? Itu semuanya harus dimulai dari gereja Tuhan. Seiring sejalan dengan bonus demografi yang dinanti-nantikan oleh Indonesia, maka Tuhan juga akan bergerak melalui bonus demografi. Artinya, Tuhan akan memanfaatkan generasi muda di Indonesia. Nanti puncaknya, mulainya bonus demografi itu 2030. Itu dimulai sampai nanti 15 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi cakap cermat memanfaatkan momentum itu. Sekali lagi, bukan hanya untuk hal yang lahiriah, untuk menjadikan Indonesia negara maju, untuk Indonesia menjadi negara yang makmur, menjadi negara 5 besar dunia, bukan hanya itu. Kalaupun itu pasti terjadi, hanya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas Indonesia, supaya didengar apa yang dikerjakan oleh Indonesia untuk dunia. Jadi melalui kemajuan Indonesia secara fisik, Indonesia akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita kabar baik bagi dunia. Saya sudah pernah sampaikan beberapa saat yang lalu dan bersyukur pada Tuhan, kalau saudara dan saya dalam umur yang kita jalani, kita dapat terlibat. Kalaupun bukan pada momentumnya, 2030 sampai 2045. Tapi saudara bisa menjadi bagian dalam mempersiapkan momentum itu. Mari yang menyadari itu. Jadi Tuhan nyata-nyata sekali sedang memutarbalikkan pandangan manusia, pandangan pakar ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain sebagainya. Hanya untuk Tuhan dapat menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan untuk Indonesia. Saya harap saudara lebih fokus dan lebih bersemangat menjalani kehidupan. Karena ini bukan menyangkut keberadaan saudara, tapi menyangkut rencana Tuhan yang besar untuk bangsa-bangsa dunia. Peristiwa pemilu yang sudah kita jalani itu pun sudah memutar balik semua perhitungan-perhitungan manusia. Dan ini masih akan berlanjut untuk perkara-perkara yang lain. Tapi yang jelas, inilah waktunya buat gereja Tuhan kembali pada tempatnya agar berfungsi sebagaimana mestinya. Yang siap dengan tulus katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terlebih bagi saudara yang menyebut diri saudara berulang kali di mimbar, saya katakan tidak cukup kita menjadi orang percaya. Kejar bahwa saudara adalah orang-orang yang layak dipercaya. Terlibat
dalam pekerjaan Tuhan. Jadi bersyukurlah ketika saudara saat ini, malam ini, kedapatan saudara ada pada struktur Tuhan, pada struktur gerejanya, apapun itu. Sebab bukannya disebutkan atau ditempatkan pada struktur itu berarti gembala sidang, wakil gembala, penatua, ketua bidang, ketua komisi, koordinator ibadah, pendoa dan sebagainya. Tetapi bagi seluruh umat Tuhan yang tahu persis dan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan hari-hari ini dan siap diri untuk dipakai oleh Tuhan, semuanya saudara ada pada struktur organisasinya Tuhan Yesus. Untuk Tuhan akan bergerak hari-hari ini untuk mulai mempersiapkan, menggenapkan semua rancangannya melalui gerejanya untuk Indonesia dan Indonesia untuk Tuhan memberkati bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kalau tadi saya katakan bahwa sudah waktunya gereja kembali pada tempatnya, ini artinya ini bukan musim bahwa kita hidup untuk kepentingan, keinginan, kesenangan pribadi. Saudara perhatikan pidato Pak Jokowi hari ini. Mungkin kalau sudah tidak dengar, bisa saya sampaikan intinya. Ketika Pak Presiden ini memberikan anugerah dalam rapat, bukan rapat terbatas kabinet, bukan. Tetapi TNI, beliau sebagai Panglima tertinggi TNI, dalam rangka menganugerahkan Jenderal kehormatan bagi Pak Prabowo Subianto. Berita yang saya ingin sampaikan bukan itu, karena Tuhan meminta perhatian saya kepada apa yang disampaikan. Bahwa situasi dunia sekarang sudah tidak lagi dapat diprediksi. Beliau menyebutkan apakah itu masalah sosial, ekonomi, hukum, politik. Beliau pakai istilah geopolitik. Tidak dapat diprediksi. Berbicara tentang ketahanan ekonomi, hari-hari ini banyak negara yang sedang terpuruk. Turki, inflasi mencapai 60%. Kemudian Inggris, negara ketiga yang disebut adalah Jerman, dan beberapa negara Eropa lainnya. Kemudian disebutkan juga Jepang. Jepang hari-hari ini sedang mengalami keterpurukan ekonomi yang paling buruk sepanjang sejarah Jepang. Terutama sejak tahun 45. Dengan inflasi sebesar 40%. Memang ujungnya, kemudian Amerika dan seterusnya disebutkan. Tapi ujungnya memang kita akui, sudah bisa membaca melalui Google dan sebagainya. Indonesia inflasi 2,7%. Ketika mendengar itu Tuhan bicara jelas, perhatikan hal ini. Tuhan sedang mengizinkan perkara-perkara besar, pergolakan, perubahan, apapun juga, goncangan itu terjadi di luar sana. Indonesia akan tetap dijaga oleh Tuhan. Dan ternyata Tuhan punya maksud.
Bukan berarti sekedar Indonesia dijaga oleh Tuhan ekonominya. Tapi agar Indonesia, khususnya gereja Tuhan, mengambil langkah untuk mengetahui, mendapat hikmat, untuk sungguh-sungguh dapat mengetahui apa yang harus dipersiapkan. Jadi Tuhan izinkan di luar sana terjadi. Apalagi Amerika hari-hari ini. Ya, saya selalu setiap minggu berkomunikasi dengan teman-teman di Amerika. Ya, sungguh sangat berat apa yang sedang mereka alami saat ini. Tapi saya tidak berpanjang di luar. Tapi yang jelas goncangan terjadi di luar, goncangan terjadi, tapi Indonesia tetap akan dijaga Tuhan. Tapi dengan maksud supaya Indonesia sadar apa yang harus dipersiapkan khususnya untuk gerejanya. Hari-hari ini saya sedang membaca Perjanjian Lama, membaca kisah air bah. Memang Tuhan sudah berjanji bahwa tidak akan terjadi air bah dalam bentuk fisik seperti zaman Nabi Nuh. Tapi akan terjadi dalam bentuk yang lain. Ini yang harus kita mengerti. Agar sungguh-sungguh kehidupan umat Tuhan yang sudah ditebus menyadari apa perannya. Jadi mengerti tentang kasih, hukum kasih. Jangan saudara hanya hafal. Tapi saudara dan saya harus hidup di atas dasar hukum kasih. Baik hukum kasih pertama maupun hukum kasih yang kedua. Saya sudah sampaikan hukum kasih yang pertama, aktualisasi yang harusnya nampak. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus Yesus yang ada di dalam aku. Tidak ada kepentingan sedikit pun. Tidak ada rencana ataupun kesengajaan saudara mencuri kemuliaan Tuhan. Sedangkan aktualisasi dan hukum kasih yang kedua adalah saudara dan saya harus menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akan terus terjadi ke depan ini. Memang saya sering sebut penampian. Tapi juga sekarang saya sebut juga pemilahan. Kalau sudah membaca di kitab Wahyu bahwa akan terjadi, ataupun di kitab Daniel akan terjadi, bahwa akan datang nanti saat waktunya. Yang jahat semakin jahat. Yang benar semakin benar. Yang kudus semakin menguduskan dirinya. Terjadi pemilahan. Saya harap saudara dipilah dalam kelompok sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Untuk itu perlu cermat, perlu memperhatikan, perlu waspada, perlu lebih sungguh-sungguh dalam kita menjalani kehidupan. Bukan sekedar ibadah yang dimaksud kehidupan, tapi kehidupan secara universal, secara umum. Karena sebenarnya Tuhan menempatkan saudara dan saya di waktu kapanpun, dimanapun. Saudara dan saya telah ditetapkan untuk menjadi saksi dan alat Tuhan. Bahkan Tuhan menghendaki sebenarnya untuk menjadi surat yang terbuka. Amin. Maka banyak hal yang akan Tuhan kerjakan melalui gereja untuk Indonesia, Indonesia untuk dunia. Maka saya akan masuk pada materi yang sudah Tuhan persiapkan. Tuhan juga menghendaki hari-hari ini saya harus lebih banyak berbicara tidak dalam bentuk khotbah, tapi lebih banyak berbicara dalam bentuk
pengajaran. Untuk kita memberikan atensi yang lebih serius dan lebih menuju kepada pembentukan karakter yang Tuhan kehendaki. Masih ingat 3 perkara yang sudah saya sampaikan melalui pastor teaching. Melalui proses kehidupan saudara dan saya sedang dibentuk karakternya. K yang pertama karakter. Kalau bahasa Inggris C yang pertama karakter. Yang kedua komitmen. Yang ketiga kompetensi. Layak dipercaya. Kalau ada orang bertanya kepada saudara, dunia akan berkembang. Ya benar, di dalam saudara ada firman. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Namun menuju ke sana, Tuhan mengingatkan tentang hal ini. Kita akan baca dengan tema keselamatan itu anugerah. Mengiring Tuhan itu perjuangan. Terambil dari kitab Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Perhatikan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Saya sudah menyampaikan bahwa dalam proses kehidupan ke depan, apapun yang terjadi, Tuhan akan pakai setiap peristiwa, setiap proses itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan saudara dan saya. Tetapi saat yang bersamaan, Tuhan sedang mengerjakan penampian. Jadi yang tanggap segera ambil keputusan. Yang masih leha-leha bisa jadi akhirnya terseret. Keselamatan itu anugerah. Sedangkan mengiring Tuhan itu perjuangan. Jangan saudara anggap semuanya anugerah. Tapi ada bagian yang tidak bisa saudara lakukan, yang tidak harus saudara lakukan. Itu anugerah. Seperti mengampuni dosa, mendapat keselamatan, hidup kekal. Saudara dan saya manusia tidak dapat melakukannya. Maka Yesuslah yang melakukan. Dan semuanya itu dianugerahkan bagi saya dan saudara semuanya. Tetapi setelah saudara menerima anugerah, saudara harus mengiring Tuhan. Saudara harus mengikut Tuhan. Dan ternyata ketika saya merenungkan lebih dalam tentang hal ini, saya kaitkan dengan apa yang Tuhan akan pakai gereja untuk Indonesia, Indonesia untuk dunia. Pesan Tuhan ini ditujukan bagi setiap murid Tuhan. Tema kita tahun ini adalah sebagai murid yang siap memuridkan yang lain. Firman Tuhan tadi itu ditujukan kepada murid Tuhan yang siap untuk memuridkan yang lain. Dimaksudkan supaya pemberitaan firman Tuhan bukan sekedar pemberitaan, tapi sesuatu pemberitaan yang sesungguhnya si pemberita itu sudah mengalami, sudah melakukan. Perhatikan baik-baik. Dan itu dituntut bagi semua elemen dalam struktur organisasi yang Tuhan mau pakai menjadi berkat, menjadi saksi dan alat Tuhan. Coba ditayangkan ayat yang ke-12, Pak Franky. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Sebelum saya menghendaki saudara berbuat, saya harus mengalami. Bukan sekedar pemberitaan. Kalau pemberitaan harus ditambah kata di belakangnya. Setelah diberitakan, koma, katanya. Tapi yang Tuhan maksud supaya apa yang semua kita beritakan itu dengan kuat dan penuh kuasa. Itu ketika saudara lebih dahulu telah mengalami. Yang setuju boleh tepuk tangan. Maka perhatikan ayat yang ke-13. Ini jarang sekali dikhotbahkan. Jarang sekali diingatkan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju apa? Kepada kebinasaan. Kalau kita sudah menghindari hal itu, kita sedang berjalan memasuki pintu yang luas, yang lebar. Jalan yang luas, pintu yang lebar. Ternyata itu menuju kepada apa? Kebinasaan. Siapa poin-poin yang harus saya sampaikan bersaudara adalah, pertama, ini bicara pintu. Harus dipastikan bahwa saudara dan saya sudah menyadari bahwa yang maksud pintu itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yohanes 10 ayat 9 katakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Keberadaan Yesus yang dimaksud menempatkan dirinya sebagai pintu. Bukan pada saat beliau itu istilahnya memegang berkat. Tapi yang dimaksud pintu oleh dirinya. Bagi dirinya adalah ketika Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Itu inti yang harus kita alami. Saudara ini kasih Tuhan. Artinya saya mau mengatakan sekali lagi di malam hari ini, bahwa kekristenan yang dimaksud itu adalah kekristenan lahir baru. Bukan kekristenan keturunan. Karena papa, mama, papi, mami, bab, ayah, bunda Kristen, maka saudara otomatis Kristen. Yang dimaksudkan masuklah melalui pintu yang sempit itu. Pastikan saudara kekristenanmu adalah lahir baru. Dan mengikut Tuhan, ada syarat di sana dikatakan dengan sangat jelas dalam Matius pasal 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ini ayat-ayat seperti ini, peringatan-peringatan seperti ini, hari-hari ini harus lebih diangkat ke permukaan. Mengikut Tuhan harus menyangkal diri dan pikul salib, jelas sekali. Apakah saudara saat ini sudah menyangkal diri dan pikul salib? Yang tahu saudara dan Tuhan. Saya tidak tahu, tapi perlu direnungkan. Berikutnya lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Banyak orang ketika ditanya, siapa yang mengikut Tuhan? Angkat tangan semua. Pastikan saudara ngikut Tuhan. Yes, yes, yes. Karena hamba Tuhan sengaja depannya itu tidak dibaca. Tapi kemudian dibaca depannya, yaitu yang mengikut aku harus menyangkal dirinya. Di situ dipakai kata harus. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi bukan mengikut ditempatkan pada kalimat yang pertama, tapi justru yang berikutnya. Yaitu pertama menyangkal, pikul salib,
baru ikut. Bukan ikut, ya dibalik. Tidak. Saudara yang kasih Tuhan, menyangkal diri dan pikul salib bukan berarti kita mesti menganiaya diri. Bukan. Tapi apa yang kita jalani, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan, maupun hubungan kita horizontal, interaksi seorang dengan yang lain, kita harus mempersiapkan diri kita untuk dua perkara itu. Menyangkal diri dan pikul salib. Itulah yang dimaksud dengan pintu yang sesak. Dan pintu yang sesak itu sebenarnya berbicara tentang perjuangan yang tidak bisa dihindari. Karena saudara sudah menempatkan pada alur, pada lajur, di mana di situ lajurnya adalah ini lajur mengikut Tuhan, yang tidak bisa kita bergeser. Seperti kita ketika berkendaraan hari ini. Kanan kosong pindah kanan, kiri kosong pindah kiri. Nyalip kanan, nyalip kiri. Seringkali saya kalau bepergian di tol itu bingung. Dan lebih banyak yang nyalip dari kiri. Saya selalu teriak sama Wahyu. Ambil kiri yuk, biar tidak nyalip dari kiri. Jadi jangan diberi kesempatan orang mau nyalip dari kiri. Ternyata sudah sampai di bagian kiri sekali, tetap nyalip lewat bahu jalan. Itu yang terjadi. Zaman ini diwarnai dengan pelanggaran, itu biasa. Dan itu tidak hanya terjadi di dunia sekuler, dalam gereja pun banyak pelanggaran. Akan sadar adanya pelanggaran ketika dia ditegur. Tapi seperti saya pernah saksikan, saya pernah menegur seorang yang melanggar jalan verboden dimasuki aja. Jawabannya apa? Wis ro telaupo. Itu juga terjadi di dunia gereja, di dalam gereja. Hati-hati, saudara. Saya harus sampaikan ini karena saya mengasihi saudara. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang tertampi, tertolak. Memang konon, sekalipun Tuhan menghendaki semua orang semua orang selamat, Tuhan kehendaki semua orang menerima hidup kekal. Tapi bisa jadi kenyataannya jumlah yang masuk untuk menerima hidup kekal itu jumlahnya sedikit. Seperti bacaan firman Tuhan tadi. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, pintu sesak itu adalah berbicara perjuangan. Jadi nggak bisa dihindari. Itu memang perjuangan hidup kita untuk mengiring Tuhan. Dan bahkan bagi saudara yang bisa mengambil, berada pada lajur itu, sehingga saudara adalah dalam bagian yang disebut berjuang itu jugalah yang disebut anugerah. Seperti contoh di beberapa tempat di televisi tayangkan, saat ini kan rame yang namanya beras murah. Karena berasnya mahal hari ini. Konon katanya sudah 16-17 ribu, ada yang 20 ribu. Sedangkan beras yang dibagi oleh Bulog itu hanya 10 ribu. Banyak orang yang sudah ngantri mulai pagi sampai siang. Panas. Sampai tiba antriannya. Truknya sudah berangkat karena habis. Untuk berada pada antrian itu saja sebenarnya anugerah. Kalau saudara lihat di televisi itu, wah sekarang tidak bisa lagi kita bisa ngantre. Padahal di tempat lain tuh bisa ngantre. Sekarang harus ditanya, saya lupa enggak Pak KTP.
Bagi saya dan saudara, kalau saudara saat ini mengikut Tuhan, itu harus berjuang, harus sungguh-sungguh. Saudara termasuk bagian berjuang untuk sungguh-sungguh dapat masuk, itu pun adalah anugerah. Ada banyak orang yang tertolak, yang tidak bisa ngantri. Maka apa yang dibutuhkan ketika kita sudah ngantri? Inti yang harus saya sampaikan, sebagaimana sudah saya sampaikan dalam khotbah, yaitu penguasaan diri. Saya sudah sampaikan penguasaan diri, sengaja yang saya ambil menjadi bahan khotbah saya pada bagian yang nomor 9 ya. Penguasaan diri itu adalah bagian nomor 9 dari buah roh. Diawali dari kasih pertama. Jadi hidup dalam kasih itu tidak bisa menjadi pilihan lagi. Harus ketika sudah menyadari saudara adalah anak Tuhan, umat yang ditebus oleh Tuhan, saudara nomor 1, saudara harus hidup dalam hukum kasih. Amin. Markus 12 ayat 30-31 harus dijalani. Karena kedua itu kalau sudah jalani baru akan mendatangkan atau menghasilkan buah roh yang berikut, yang kedua, ketiga dan seterusnya. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Puncaknya adalah penguasaan diri. Jadi yang dibutuhkan dari pengikut-pengikut Kristus merasakan bahwa saudara sedang berada atau memasuki pintu yang sempit ketika saudara menjalani hidup tidak lagi dalam hidup daging, kedagingan, tapi hidup oleh roh. Kok susah banget ya? Dulu ibadah di gereja-gereja berapa tahun lalu, enggak begitu kok. Boleh-boleh aja kok. Ya itu dulu. Ya. Segala sesuatu ada musimnya. Ini musimnya. Ya. Jadi ketika kita kedapatan tidak mampu menguasai diri, ya tertatih-tatih. Bisa jadi orang yang terbelakang menjadi orang yang terdahulu. Jadi pintu yang sempit itu adalah perjuangan. Jangan saudara anggap itu sebagai anugerah. Anugerah ketika saudara pada lajur berjuang. Tapi untuk melewati pintu itu, saudara dan saya harus berjuang. Yang setuju, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Artinya saudara rela, ya, rela untuk menderita karena kebenaran. Artinya kita dituntut hidup benar. Kita harus menyatakan terang di tengah kegelapan. Jangan lagi kalau mengatakan mayoritas tinggal di sana, Pak, atau sedang melakukan yang sama, Pak. Masa kita mau nyeleneh sendiri? Nah, yang banyak itu yang salah ya. Jadi saudara dan saya harus rela menderita karena kebenaran, rela menyalipkan daging. Intinya adalah rela menyalipkan kepentingan, keinginan, kesenangan sendiri. Itu disalibkan. Saya tidak tahu hari-hari ini apakah sudah dalam segala sesuatu sudah berupaya untuk menyalipkan daging. Atau mau berkata, mumpung ono kesempatan. Kesempatan tidak datang lagi kedua kalinya. Ya silakan, karena itu pilihan. Yang menentukan sekarang ini. Kalau fasilitas kehidupan, fasilitas keselamatan, fasilitas untuk hidup kekal, fasilitas untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, fasilitas semuanya sudah disediakan Tuhan. Tinggal apakah saudara dan saya memanfaatkan atau tidak. Itu pilihan saudara. Jadi kita harus rela menyalipkan daging. Kepentingan sendiri harus kalah.
Pendapat sendiri harus kalah. Kesenangan harus kalah. Dan itu harus dilakukan. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Karena dikatakan tadi berikutnya adalah luas dan lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan. Istilahnya cul-culan. Sakarmu. Tidak ada rambu, tidak ada larangan, tidak ada gesekan satu dengan lain. Enak di sini tidak ada gesekan. Di sana itu orang suka ngerasani itu. Dia omong gini, dia omong gitu. Mau begini nggak boleh, mau gitu nggak boleh. Ya ingin yang bebas. Tuhan maksudkan supaya malam ini kita sadar. Yang luas bebas, yang lebar tanpa batas. Ternyata jalan itu menuju kepada apa? Kebinasaan. Kebebasan, keleluasaan diri, kepuasan diri. Dan ternyata ditandai itu diikuti oleh banyak orang. Ini firman yang ngomong. Jadi saudara yang hadir malam ini bisa mendengar ini. Renungkan. Setelah itu bagikan pada yang lain. Ini waktunya serius. Berapa bulan yang lalu, waktu tahun lalu saya sudah mengatakan, ini waktunya kalau doa bukan lagi doa untuk kepentingan sendiri. Kita harus doa untuk orang lain. Ini waktunya untuk kita berbagi apa saja yang kita terima dari Tuhan. Waktunya untuk kita bagi. Saya masih ingat tuh kalau perlu nanti saya minta ya media akan menayangkan atau Pak Frankie bisa menayangkan terus-menerus melalui buletin. Pernyataan-pernyataan profetik yang sudah pernah saya sampaikan tahun lalu. Saya masih ingat kalau tidak salah itu ada 25 pernyataan. Antara lain adalah saya ingatkan lagi malam ini. Inilah waktunya kita mengerjakan apa yang selama ini kita doakan. Ojo ming doa tok. Apa sing mau rindukan didoakan lakonono. Ini adalah waktunya untuk kita berbagi apa saja yang kita terima dari Tuhan. Untuk kita bagikan. Soal terima pengampunan dosa, bagikan dengan orang lain. Kita juga suka ngampuni. Sudah terima keselamatan, bagi juga keselamatan bagi orang lain. Bahkan berkat-berkat fisik pun saatnya untuk kita berbagi. Saya juga menyatakan waktunya gereja Tuhan harus kembali pada tempatnya. Supaya berfungsi sebagaimana mestinya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Menjalani hidup melalui pintu yang sempit itu berani menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Jalan hidup yang berbeda dengan kebanyakan orang. Banyak orang ngalor, saudara ngidul. Kalau ternyata sudah memang itu yang benar. Loh, tapi yang banyak itu ke sana ya. Harus berani hidup berbeda. Jangan anut wong liyan. Apalagi mengambil ukuran. Buktinya yang banyak itu ke sana. Maka perlu tema IDMC yang akan diselenggarakan itu mesti diikuti. Sekarang waktunya untuk membangun manusia rohani kita lebih dalam lagi. Hidup yang berakar kuat di dalam dia. Artinya saudara berani menyatakan terang di tengah kegelapan, berani menyatakan kebenaran di tengah kesalahan dan dosa yang sedang terjadi. Itu harus kita nyatakan. Makanya Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Ini harus mulai dinyatakan. Kesaksian yang dimaksud bukan mengejar, mencari kesaksian, cari kesaksian orang lain. Bukan, kita yang harus mengalami sendiri. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan.
Ke depan, sebagaimana persatuan yang kuat, saya akan dalami hal seperti ini. Dan tidak mengambil dari buku lain. Tapi saya mengambil dari Alkitab. Tidak keluar dari sana. Sebelum saya akan tutup, rasakan hari-hari ini. Apakah saudara sudah biasa menyangkal diri? Tidak nuruti karpe dewe? Karena sungkan dengan kanan kiri, sungkan dengan Roh Kudus, sungkan dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Saya tidak mengatakan supaya sungkan sama orang, sungkan sama pimpinan. Iya, nek pimpinan ono. Nek ono yang dilanggar. Tapi sungkan dan takutlah akan Tuhan. Sungguh-sungguh. Karena tidak ada cara lain untuk kita bisa lolos melewati pintu yang sempit itu. Kita dapatkan kecuali kita menyalipkan daging. Tidak nuruti kehendak sendiri, kepentingan sendiri, keinginan sendiri, kesenangan sendiri. Renungkan sungguh-sungguh ini. Yang kedua adalah, apakah hari-hari ini saudara pikul salib? Yang artinya menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan sudah kehendaki melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Sebagai manusia baru, manusia yang ditebus oleh Tuhan, manusia yang hidup oleh karena anugerah Tuhan, dan terlibat secara proaktif menuntaskan amanat agung. Menjadi berkat bagi sesama, bersaksi bagi siapapun yang sudah jumpai. Akhirnya menjalani hidup benar atau menjalani hidup dalam kebenaran itu sesungguhnya ternyata adalah kekuatan untuk menyangkal diri dan pikul salib. Jadi tidak ada kekuatan yang dapatkan dari yang lain kecuali hidup dalam kebenaran. Itulah kekuatanmu. Sehingga kau sanggup sangkal diri, sanggup pikul salib. Mungkin tidak enak buat dirimu. Ya, tapi menyenangkan hati Tuhan. Di sini letak perbedaan antara hidup di dalam hidup ini. Apakah saudara self-oriented atau Christ-oriented? Ya, ada. Kita baca ya Filipi 2 ayat 58, saya tutup dengan ayat ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jelas sekali. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, apakah pernah hari-hari ini mengosongkan diri? Tidak mempertahankan keakuan, kapasitas, mungkin itu proud, kebanggaan saudara, diinjak-injak oleh orang lain. Lalu saudara marah, bahkan melaporkan ke Polres sebagai pencemaran nama baik. Sekali lagi hal seperti itu. Kalau ada orang dibully, ada orang dikucilkan, ditolak dan sebagainya, dikhianati dan sebagainya. Bagi gereja Tuhan bukan tempatnya lapor ke Polres. Tapi saudara harus alami semua itu. Dan bersyukurlah kepada Tuhan. Karena saudara mengalami sebagaimana Yesus telah mengalami. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Itulah panggilan bahagia bagi semua saudara. Ketika saudara harus menyangkal diri dan menyalibkan, memikul salib saudara setiap hari. Itu adalah panggilan bahagia menuju kepada kehidupan
yang sesungguhnya. Soli Deo Gloria. Puji Tuhan. Satu pesan yang sangat kuat malam hari ini, bahwa menjadi murid Kristus itu harus sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus. Katakan sebelahnya, sangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus. Amin. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri bersama-sama. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Menyerahkan seluruh umat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena mereka berharga di mata-Mu. Karena telah Engkau tebus melalui darah-Mu sendiri. Melalui kematian-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka saat ini hidup oleh karena kebangkitan-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Membiarkan mereka. Engkau akan terus menyertai, memberkati mereka, mencukupi segala kebutuhan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu, Tuhan semua yang membela. Tuhan yang berjalan di depan-Mu untuk meratakan jalan yang harus Engkau lalui. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan akan menyertai dan memberkati-Mu. Dan akan menyinari Engkau dengan wajahnya. Memberikan kepadamu kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan kepadamu damai sejahtera. Penyertaan Tuhan mulai malam hari ini sampai Maranatha. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.